Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas kisah salah seorang sahabat Nabi yang suka usil dan sering membuat Rasulullah tertawa. Beliau adalah Nuaiman. Karena seringnya Nuaiman membuat hati Rasulullah senang, hingga sampai suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Nuaiman ini adalah salah satu sahabat Rasulullah, meskipun dia merupakan sahabat Nabi yang bisa setiap hari bertemu Nabi, yang setiap hari mendengarkan nasihat Nabi. Tetapi ternyata Nuaiman ini masih memiliki hobi jahiliyah yang sudah dilarang, yang sudah diharamkan oleh Islam. Hobi Nuaiman adalah minum khamar, alias minum minuman keras, alias mabuk-mabukan. Jadi adanya orang yang mabuk, orang yang suka meminum minuman keras itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang saja. Bahkan kehidupan sehari-hari Rasulullah masih ada sahabatnya, orang-orang terdekatnya yang hobinya mabuk-mabukan. Lalu apakah Rasulullah diam saja dengan kelakuan Nuaiman yang hobi mabuk ini? Tentu saja Rasulullah tidak tinggal diam. Berkali-kali Nuaiman dihukum. Pada suatu ketika Nuaiman sedang mabuk, para sahabat menghadapkannya, membawanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memukulnya dengan sandal. Para sahabat pun kemudian disuruh Rasulullah untuk memukulnya dengan sandal, kemudian ditaburi dengan debu. Beberapa sahabat sangat jengkel kepada Nuaiman, karena setelah dihukum kemudian bertaubat, Nuaiman lagi-lagi mengulangi hobinya, yaitu mabuk-mabukan. Setelah bertaubat, Nuaiman akan mengulanginya lagi dan lagi-lagi mengulanginya lagi. Maka sahabat menjadi jengkel, bahkan ada yang marah dan menganggap Nuaiman sudah menyelehkan hukum Allah. Pada suatu ketika setelah menghukum Nuaiman, seorang sahabat yang sangat marah, ia melaknat dan melakukan sumpah serapah. Semoga Allah melaknatmu wahai Nuaiman, kata sahabat itu. Rasulullah yang mendengar hal itu, beliau segera menegur sahabat yang marah itu. Rasulullah bersabda, "Hei, jangan begitu. Walaupun Nuaiman itu seorang pemabuk, tapi dia itu mencintai Allah dan Rasulnya." Begitulah kata Rasulullah. Ternyata kebengalan, kenakalan, kejahilan dari Nuaiman tidak membuat Rasulullah membencinya. Rasulullah justru merasa terhibur jika bersama ia si kocak yang satu ini. Rasulullah pun sampai bersabda, "Aku belum pernah dibuat gembira oleh orang seperti Nuaiman yang membuatku gembira." Di dalam Syarah Bukhari, di kitab Fathul Bari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tertulis di dalamnya, tidak termasuk syarat mencintai Allah dan Rasulullah harus terbebas dari semua dosa. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya tidak harus selalu suci lahir dan batin. Seseorang pendosa pun berhak untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Buktinya Nuaiman, dia adalah pemabuk, jahil, usil, sering membuat repot orang. Namun Rasulullah menyebut Nuaiman sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Ternyata banyak orang-orang yang nakal yang dicatat sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah pernah mengatakan, jangan melaknat Nuaiman, karena Nuaiman dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, Ibnu Majah menceritakan bahwa suatu ketika Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu saat ini meliputi wilayah Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, dan sekitarnya. Umumnya, orang-orang Quraisy pada saat itu mereka melakukan perjalanan untuk berdagang. Mereka membawa dagangan dari Mekah untuk dijual ke Syam. Dan sebaliknya, mereka membeli dagangan dari Syam kemudian dijual lagi di kota Mekah. Ketika itu, Abu Bakar mendatangi Rasulullah untuk meminta izin. "Ya Rasulullah, saya mau minta izin. Saya mau mengajak dua orang sahabat kita untuk berdagang." Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa yang mau diajak oleh Abu Bakar?" Abu Bakar kemudian menjawab, "Nuaiman ya Rasulullah," katanya sambil tersenyum. "Loh, buat apa ngajak Nuaiman?" tanya Rasulullah. "Buat seru-seruan aja ya Rasulullah." "Satunya lagi Suwaibid bin Harmalah ya Rasulullah," kata Abu Bakar. "Ini benar mau mengajak Nuaiman?" tanya Rasulullah lagi. "Iya ya Rasulullah," kata Abu Bakar sambil tersenyum. "Baiklah, saya beri izin untuk berangkat kalian." Begitulah kata Nabi.
Sebetulnya wajar sekali jika Rasulullah memastikan apakah sungguh-sungguh Abu Bakar akan mengajak Nuaiman ini. Apalagi untuk kepentingan bisnis, kepentingan dagang. Soalnya Nuaiman itu orangnya nyeleneh, suka iseng, dia sangat jahil. Sudah berapa orang sahabat pernah menjadi korban kejahilannya. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menjadi korban keisengan dari Nuaiman. Ini pernah terjadi di suatu ketika, Nuaiman sedang mabuk berat. Setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya sangat lapar. Tanpa pikir panjang, Nuaiman pun memesan banyak sekali makanan. Kemudian Nuaiman membawa makanan itu kepada Rasulullah yang saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat. Nuaiman membagikan semua makanan itu kepada semua sahabat. Kemudian Nuaiman berkata, "Hari ini kita ada rezeki, mari kita makan-makan bersama-sama." Dengan semangat, semua sahabat beserta Nabi itu ikut makan. Setelah makanan itu habis, Rasulullah dan para sahabat mau kembali ke masjid. Akan tetapi Nuaiman mencegahnya. "Mau kemana ya Rasulullah?" kata Nuaiman. Kemudian Rasulullah menjawab, "Mau ke masjid ya Nuaiman." "Masa habis makan tidak bayar?" kata Nuaiman. Mendengar itu Rasulullah terlihat agak kaget. Namun kemudian beliau menyadari situasi. Rasulullah pun tersenyum. Kemudian balik bertanya, "Yang pesan makanan kan kamu Nuaiman?" "Betul ya Rasulullah," jawab Nuaiman. "Yang pesan makanan memang saya, tapi di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya ya Rasulullah. Penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya, Rasul mentraktir umatnya. Masa saya harus membayari Rasul dan para sahabatnya?" Mendengar itu Rasulullah tertawa. Lantas beliau mengeluarkan sejumlah uang dan menyuruh para sahabat untuk iuran alias urunan tangan untuk membayar makanan yang sudah dipesan oleh Nuaiman. Ini hanya salah satu contoh kecil dari keisengan yang dilakukan oleh Nuaiman. Dan baik, kita lanjut ke cerita Abu Bakar yang tadi yang ingin mengajak Nuaiman berdagang ke Syam. Jadi singkat cerita, berangkatlah Abu Bakar dan rombongannya ini ke Syam. Semua orang sudah tahu tugasnya masing-masing, kecuali Suwaibid dan Nuaiman. Sesampainya di Syam, kemudian Abu Bakar bertanya kepada Suwaibid, "Wahai Suwaibid, kamu pengennya kerja apa?" "Terserah antum saja ya Abu Bakar, saya ikut saja." Begitulah kata Suwaibid. Abu Bakar tahu bahwa Suwaibid ini orangnya jujur dan penurut. Kalau disuruh maju, maka dia akan maju. Kalau disuruh ke kanan, dia akan ke kanan. Kalau diberi amanat, dia akan jujur. Berbeda terbalik dengan Nuaiman. Kalau Nuaiman ini disuruh mundur, malah dia maju. Kalau disuruh maju, malah dia mundur. Nyalakan sen ke kiri, ternyata beloknya ke kanan. Ya, itulah Nuaiman. Memang orangnya beda dari yang lain. Dan kita balik ke cerita Abu Bakar dan Suwaibid lagi. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Suwaibid, "Baiklah Suwaibid, kalau begitu kamu saya beri kerjaan untuk menjaga makanan. Saya tahu kamu orangnya tegas, kamu amanah dalam menjaga kepercayaan," kata Abu Bakar. Semua orang sudah mendapatkan pekerjaannya, kecuali Nuaiman. Kemudian Nuaiman bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pekerjaan yang harus saya lakukan?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Kalau kamu Nuaiman, lakukan saja apa yang kamu suka, terserah kamu. Yang penting kamu ikut saya ke Syam." Maka hari itu semua orang sibuk dengan pekerjaannya. Abu Bakar terlihat sibuk bertransaksi barang. Semua orang sibuk dengan aktivitasnya. Tibalah waktu makan siang. Nuaiman ini tiba-tiba saja merasa lapar, tapi dia tidak punya uang. Kemudian dia menuju ke tempat rombongan. Dicari-carinya makanan tetapi tidak menemukan. Akhirnya Nuaiman ini bertemu dengan Suwaibid yang sedang menjaga makanan. Nuaiman berkata, "Wahai Suwaibid, beri saya makanan, saya sudah sangat lapar." Tapi Suwaibid menolak memberikannya. Dengan berbagai cara Nuaiman membujuk dan merayu Suwaibid ini. Ia mencoba menaklukkan hatinya supaya kasihan dan memberikan makanan. Suwaibid yang memang sangat menjaga amanah tetap menolaknya. "Ya Allah, Nuaiman, kita tunggu dulu Abu Bakar. Ini bukan rezeki saya di sini cuma menjaganya. Saya tidak bisa memberikannya kepada siapapun, termasuk kepadamu, wahai Nuaiman. Nanti kalau ada Abu Bakar, kita bisa makan bersama-sama dengan yang lainnya." Begitulah kata Suwaibid. Kemudian Nuaiman menjawab, "Beri saya makanan sekarang, atau saya bikin masalah sama kamu, wahai Suwaibid." Merahlah wajah Suwaibid ini, karena dia tahu Rasulullah saja dikerjain sama Nuaiman, apalagi cuma dia. Begitulah pikir Suwaibid. Dan bingunglah dia kan.
Dia berpikir keras bagaimana caranya agar lolos dari jebakan Nuaiman. Kamu gak usah bingung wahai Suhaibid, sekarang saya perlunya cuma makan. Beri saya sedikit saja makanan atau kamu bakal bermasalah dengan saya, kata Nuaiman yang mengancam. Akhirnya Suhaibid ini hanya bisa pasrah. Ia mengucapkan kata-kata pemungkasnya. Dia bilang begini, Nuaiman, saya tetap pada pendirian saya. Saya akan jaga makanan yang oleh Abu Bakar dipercayakan untuk saya jaga. Ya sudah, kalau begitu maumu, kata Nuaiman. Kalau begitu kamu akan bermasalah dengan saya. Setelah itu Nuaiman berjalan ke pasar. Mungkin dia berharap akan mendapatkan penganjal secara gratis. Namun yang dia cari tidak juga ketemu. Tiba-tiba saja matanya menatap sekumpulan orang yang ternyata mereka adalah para penjual budak. Nuaiman menemukan sebuah ide gila. Nuaiman melangkah mantap ke perkumpulan orang itu. Kemudian Nuaiman mencari tahu berapa kira-kira harga budak yang ada di situ. Ternyata umumnya harganya di kisaran 100 sampai 300 dirham. Nuaiman kemudian mendekat kepada penjual budak dan berkata, Pak, saya punya budak yang mau saya jual murah. Kamu mau beli apa tidak? Tanya Nuaiman. Emangnya berapa harga budakmu? Tanya penjual itu. Aku menjualnya untukmu 20 dirham saja, kata Nuaiman. Kemudian penjual budak itu kaget. Loh, kok murah sekali? Itu budak apa? Jangan-jangan dia budak yang sudah tua dan sakit-sakitan, kata penjual itu. Tentu saja tidak dong. Dia masih muda seperti saya, tapi dia punya sedikit masalah, kata Nuaiman. Makanya aku berniat menjualnya dengan harga murah saja. Emang apa masalahnya? Tanya penjual itu yang mulai antusias. Dia itu tidak mau mengakui kalau dia itu budak. Dia selalu mengaku kalau dia itu manusia yang merdeka. Itu saja cacatnya. Selebihnya dia masih sangat kuat. Dia sangat amanah dalam bekerja, kata Nuaiman. Mendengar itu, semua pedagang budak tiba-tiba saja sudah berkumpul dan ingin membeli budak yang dijual oleh Nuaiman. Kemudian Nuaiman membawa pedagang itu ke suatu tempat. Pak, coba lihat orang yang sedang berdiri itu, kata Nuaiman. Itu loh, orang yang berdiri di depan kotak roti. Dia itu budak punya saya. Sekarang bayar dulu uangnya dan kalian boleh membawanya pergi, kata Nuaiman. Maka si pedagang itu segera membayar 20 dirham kepada Nuaiman. Mereka bergegas menuju ke orang yang disebut Nuaiman sebagai budaknya dan segera membawanya pergi. Dan tahukah kalian siapa orang yang dijual oleh Nuaiman? Ya benar, orang yang dijual oleh Nuaiman tidak lain dan tidak bukan adalah Suhaibid bin Harmalah. Dan tentu saja Suhaibid ini menolak dibawa dan meronta-ronta. Ia berteriak dengan lantang, Aku bukan budak, aku ini orang merdeka. Namun para pedagang budak itu tidak mau tahu, karena yang ia tahu Suhaibid ini adalah budak yang tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah seorang budak, seperti yang sudah diceritakan oleh Nuaiman. Setelah itu Nuaiman membeli makanan dengan uang hasil penjualan Suhaibid, temannya sendiri dijual. Tidak lupa ia juga membeli oleh-oleh untuk sanak kerabatnya di Mekah. Pada masa itu, Syam ini adalah negara superpower seperti Amerikanya saat ini. Tentu saja harga barang di sana sangat mahal. Namun itu bukanlah masalah bagi Nuaiman karena dia sudah memegang uang sebanyak itu dari hasil menjual Suhaibid temannya sendiri. Tidak lama kemudian Abu Bakar datang. Beliau bingung karena mendapati Suhaibid tidak berada di tempatnya. Loh, bagaimana ini? Kunci makanan ada di Suhaibid. Sekarang sudah waktunya makan. Semua orang sudah lapar, tapi Suhaibid tidak ada, kata Abu Bakar. Nuaiman kemudian menjawab, Suhaibid sudah saya jual, wahai Abu Bakar. Loh, bagaimana ceritanya kamu menjual temanmu sendiri? Tanya Abu Bakar. Kemudian Nuaiman menceritakan dengan jujur semua yang terjadi. Nuaiman ini sebenarnya orangnya jujur loh, apa adanya. Tapi ia begitu, ia sering sekali menyusahkan orang lain. Setelah Abu Bakar mendengarkan cerita dari Nuaiman, Abu Bakar meminta diantarkan ke tempat penjualan budak. Dibelinya lah Suhaibid ini yang sementara waktu menjadi budak dengan menggunakan uang Abu Bakar. Dan sekarang Suhaibid menjadi manusia merdeka lagi. Dan benar-benar Nuaiman ini manusia yang agak lain dari yang lainnya.
Dan singkat cerita, mereka kembali ke Mekah. Diceritakanlah kisah dijualnya Suwaibid ini oleh Nuaiman kepada Rasulullah SAW. Perawi mengisahkan bahwa setelah mendengar kisah itu, Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga para sahabat dapat melihat gigi geraham beliau. Perawi lain mengatakan, sampai setahun setelah kejadian itu terjadi, Rasulullah masih sering menceritakan kisah penjualan Suwaibid ketika ada tamu yang datang kepada beliau. Jadi jangan dibayangkan bahwa semua sahabat Nabi adalah orang yang pendiam, orang khusyuk, orang yang selalu lurus dalam bersyariat. Ada juga loh sahabat Nabi yang konyol dan kocak seperti Nuaiman radhiyallahu an ini. Dan sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, ini pernah juga suatu ketika Rasulullah didatangi para petinggi dari beberapa kerajaan tetangga. Mereka ingin tahu apa itu agama Islam. Mereka datang dengan kendaraan yang sangat istimewa, yaitu unta dan kuda yang kualitasnya sangat bagus. Namanya saja kendaraan istana, pastilah hewan-hewan pilihan. Diikatlah hewan tunggangan itu di depan rumah Rasulullah. Kemudian para tamu itu dipersilahkan untuk masuk. Nah, di depan rumah Rasulullah ini dijaga ketat oleh beberapa sahabat pilihan yang pemberani. Mereka adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang tidak mengenal mereka? Mereka adalah para petarung tangguh di medan perang. Mereka adalah para sahabat yang terkenal kuat, tangguh, cerdas, dan penuh dengan strategi. Namun tiba-tiba datanglah si Nuaiman ini. Seperti kita tahu, jika Nuaiman datang pastilah ada kejadian aneh yang akan terjadi. Akan ada cerita lucu yang bakal terjadi. Nah, diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah sedang bersedih, kemudian Nuaiman datang, maka Rasulullah akan tersenyum. Maka para sahabat itu senang jika Nuaiman datang, karena pasti Rasulullah bahagia. Nah, kita balik ke cerita lagi. Nah, maka bergabunglah Nuaiman dengan para sahabat itu. Kemudian seperti biasanya lah, jika ada Nuaiman datang, mereka pasti akan bercanda. Nuaiman, unta ini besar sekali ya. Pasti dagingnya banyak kalau disembelih, kata Sayyidina Hamzah. Ya juga ya, kata Nuaiman. Kenapa tidak disembelih saja, biar kita bisa makan enak bersama-sama. Ini punya tamu Rasulullah, wahai Nuaiman. Emangnya kamu berani menyembelihnya? Kata Sayyidina Hamzah. Ya, berani saja, asalkan jangan bilang pada Rasulullah kalau saya yang menyembelihnya, kata Nuaiman. Benar kamu berani, Nuaiman? Tanya Sayyidina Hamzah. Benar dong, jawab Nuaiman. Para sahabat itu kemudian tertawa bersama-sama. Mereka kemudian melanjutkan obrolan ke hal yang lain dan melupakan obrolan tentang unta, karena obrolan unta itu murni hanya sebagai candaan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Di tengah asik-asiknya mereka mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara bergedebuk, seperti ada benda besar yang terjatuh. Para sahabat itu segera menoleh ke sumber suara. Ternyata sumber suara itu adalah seekor unta besar milik para tamu Rasulullah terjatuh dengan kondisi kepala terpisah dari badannya. Di samping unta itu berdirilah Nuaiman dengan memegang pedang yang berlumuran dengan darah. Tentu saja para sahabat itu kaget bukan kepalang. Candaan mereka tadi ternyata benar-benar dilakukan oleh Nuaiman. Unta mahal milik tamu benar-benar dieksekusi oleh Nuaiman. Wahai Hamzah, kata Nuaiman, ini untanya sudah saya potong. Saya mau pergi sebentar ya. Kalau Rasulullah mencari saya, jangan beritahukan saya di mana. Nanti kalau kondisi sudah aman, kita nyate bareng-bareng. Nah, setelah itu Nuaiman berlari. Dia terus berlari mencari tempat bersembunyi yang tidak mungkin ditemukan oleh Rasulullah. Sementara di depan rumah Rasulullah, para sahabat sedang kebingungan. Ini nanti bagaimana menjelaskannya kepada Rasulullah? Karena di situ sudah dijaga oleh para jagoan, tetapi kecolongan oleh seorang Nuaiman. Dan benar saja, setelah itu Rasulullah keluar bersama para tamu yang mau pulang. Melihat untanya yang sudah terpenggal, berteriaklah para tamu itu, "Untaku, untaku, apa yang terjadi dengan untaku? Baru mau kenal Islam, kendaraannya sudah tewas." Rasulullah kemudian memandangi satu persatu sahabat di depan rumahnya. Ada Sayyidina Hamzah, ada Sayyidina Umar, ada Ali. Dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya berkata, "Nuaiman ya Rasulullah." Rasulullah kemudian memerintahkan kepada Umar, "Wahai Umar, ambilkan uang untuk mengganti unta itu.
ganti dengan harga 2 kali lipat supaya nama Islam tidak terdengar jelek di luar. Setelah itu kita cari Nuaiman. Sementara itu, Nuaiman terus berlari hingga sampai ke perbatasan kota Madinah. Di sana ia bertemu dengan seorang sahabat yang bernama Miqdad ibnu Aswad. Ya, sedang menggali sumur. Kemudian Nuaiman berkata kepada Miqdad, "Wahai Miqdad, saya sedang dikejar oleh orang. Maukah kamu menolongku?" Kemudian Miqdad menjawab, "Siapa yang mengejarmu, wahai Nuaiman?" "Orang-orang jahat, wahai Miqdad." "Bolehkah aku bersembunyi di sumurmu itu?" Tanpa pikir panjang, karena menganggap Nuaiman adalah sahabat Rasul, Miqdad mengiyakan. "Boleh, wahai Nuaiman, bersembunyilah." Kemudian Nuaiman masuk ke dalam sumur. Belum lama kemudian kepalanya muncul. "Wahai Miqdad, apakah kamu berjanji untuk tidak memberitahukan kepada mereka bahwa aku bersembunyi di sini?" "Iya, aku janji, wahai Nuaiman." "Meskipun itu Rasulullah yang bertanya?" kata Nuaiman. Lokasi sumur itu jauh dari rumah Rasulullah padahal. Maka Miqdad berpikir Rasulullah tidak mungkin akan pergi ke tempat sejauh ini. Maka Miqdad berkata, "Ya, aku tidak akan memberitahukan siapapun meskipun Rasulullah yang bertanya." Maka masuklah Nuaiman dan bersembunyi di dalam sumur. Dan sumur itu kemudian ditutup. Miqdad menjawab itu karena berpikir bahwa Rasulullah tidak akan pergi ke tempat itu. Nah, singkat cerita, beberapa saat kemudian tiba-tiba ada sebuah rombongan yang melintas, dan ternyata itu adalah rombongan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Miqdad, saya sedang mencari Nuaiman. Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Miqdad sangat bingung. Dia sudah berjanji kepada Nuaiman untuk tidak memberitahu keberadaannya siapapun yang bertanya. Tapi ia juga tidak mungkin berbohong kepada Rasulullah. Kemudian Miqdad berpikir dengan sangat keras. Kemudian Miqdad menjawab, "Ya Rasulullah, mata saya tidak melihat Nuaiman ya Rasulullah," kata Miqdad. Tetapi pada saat Miqdad berkata-kata itu, tangan Miqdad menunjuk ke arah sumur. Itulah kecerdasan sahabat Nabi. Ya, memang dia tidak berbohong karena ia benar sedang tidak melihat Nuaiman pada detik itu. Tetapi ia juga tidak menipu Nabi dengan mengatakan tidak tahu di mana Nuaiman berada. Setelah itu Nabi membuka penutup sumur dan kemudian keluarlah Nuaiman. "Nuaiman," kata Rasulullah. Kemudian Nuaiman menjawab, ya Rasulullah, "Yang bersalah bukan saya. Yang bersalah adalah orang yang mencari saya bersamamu ya Rasulullah," kata Nuaiman. "Siapa yang bersalah wahai Nuaiman?" tanya Rasulullah sambil memandangi para sahabat di sampingnya. Ternyata ketika Rasulullah menoleh kepada para sahabat, Nuaiman kembali berlari. Rasulullah dan para sahabat hanya bisa geleng-geleng kepala. Dan Masya Allah, begitulah Nuaiman. Di balik keusilan dan kejahilannya, ia selalu sukses membuat Rasulullah tersenyum, bahkan tertawa. Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, pernah ada satu cerita lagi. Ini suatu ketika setelah Rasulullah wafat, Nuaiman duduk di depan Masjid Nabawi. Seringkali Nuaiman ini diam-diam merindukan Rasulullah yang sering dia buat tertawa. Tiba-tiba datanglah orang buta. Orang itu mondar-mandir di depan masjid. Di depan Nuaiman seperti orang yang kebingungan. Kemudian Nuaiman memanggilnya, "Wahai orang buta, ngapain Anda dari tadi mondar-mandir di sini?" tanya Nuaiman. "Saya lagi cari tempat untuk kencing. Biasanya saya sama anak saya, tetapi sekarang anak saya sedang tidak ikut," kata orang buta itu. "Oh alah, bilanglah dari tadi kalau kamu mau begitu. Sini saya antarkan," kata Nuaiman yang menggandeng tangan orang itu. Tiba-tiba saja muncul keisengan dalam otak Nuaiman. Bukannya dibawa ke tempat kencing, ternyata orang itu dibawa masuk oleh Nuaiman ke dalam masjid. Kemudian dibawanya ke dekat mihrab, yaitu tempat imam salat. Setelah itu Nuaiman berkata, "Kalau kamu mau kencing ya di sini tempatnya. Terserah kamu mau apa sekarang. Saya tinggal dulu ya." "Apa di sini tidak ada orang yang melihatku kencing?" tanya orang buta itu. "Santai, tidak ada orang yang melihatmu di sini," kata Nuaiman. Setelah itu orang buta tadi menurunkan celananya. Kemudian dia jongkok dan kencing di dekat mihrab. Melihat orang itu kencing, para sahabat dan tabi'in yang sedang asik berzikir segera menyelesaikan zikirnya. Sahabat dan tabi'in yang sedang sholat menjadi tidak khusyuk dan mempercepat menyelesaikan sholatnya. Mereka segera melompat menghampiri orang itu. Setelah berada pada jarak yang dekat, para sahabat dan tabi'in segera sadar bahwa orang itu adalah orang yang buta. "Hei, kenapa kamu berani kencing di dalam masjid?" tanya para sahabat dan tabi'in itu. "Loh,
"Apa ini masjid?" tanya orang buta tadi. "Ya, ini masjid," kata tabi'in yang tadi. "Maaf, saya tidak tahu. Saya ini orang buta. Saya tadi mencari tempat kencing, kemudian ada orang yang bahasanya sopan, tutur katanya baik, dan dia menawarkan saya untuk membawa ke tempat kencing. Saya tidak tahu jika ternyata saya dibawa ke dalam masjid," kata orang buta itu. "Oh alah, ini pasti ulah Nuaiman," kata para sahabat dan tabi'in yang ada di situ. "Siapa lagi yang mau seusil itu jika bukan Nuaiman?" "Loh, siapa nama orang itu?" tanya orang buta. "Nuaiman namanya," kata sahabat. "Kurang ajar, saya bernazar, saya tidak akan meninggalkan kota Madinah sebelum memukul Nuaiman dengan tongkat saya ini," kata orang buta itu dengan sangat marah. Dia kemudian mencari tahu di mana Nuaiman. Setiap orang yang ia temui ditanyai tentang Nuaiman. "Apakah kamu tahu di mana Nuaiman?" Tidak ada orang yang tahu di mana Nuaiman. Hingga pada suatu saat orang buta itu bertanya kepada seseorang, "Apakah kamu di mana Nuaiman?" Ternyata yang ditanya adalah Nuaiman. "Ya, saya tahu di mana Nuaiman. Apa mau kamu mencari Nuaiman?" Kemudian orang buta itu bercerita tentang Nuaiman yang sudah mengerjainya. "Saya mau pukul Nuaiman biar dia tidak jahil lagi," kata orang buta itu. "Baiklah, mari saya antarkan kamu kepada Nuaiman," kata Nuaiman sambil membawa orang buta itu. Kemudian memegang tangan orang buta itu, diajaknya dia berjalan jauh. Kemudian ternyata semakin lama jaraknya. Dituntunnya orang itu kembali ke masjid. Kemudian Nuaiman berbisik, "Hei, Nuaiman sedang salat di dalam masjid itu. Setelah menipumu, sepertinya dia sekarang berpura-pura baik, berpura-pura bertaubat. Kamu akan aku bawa dekat kepadanya ya. Setelah dekat, akan aku beri aba-aba kamu untuk memukulnya. Pukul yang keras, biar dia sadar." Orang buta itu mengangguk dengan mantap. Nuaiman kemudian menuntunnya ke dalam masjid, mendekati seseorang yang sedang sholat di dekat mihrab. Setelah tepat di belakang orang yang sedang sholat, Nuaiman memberikan aba-aba kepada si buta untuk memukulnya. Setelah itu Nuaiman keluar masjid dan berlari mencari tempat persembunyian. Dan benar saja orang buta itu mengayunkan tongkatnya dengan sangat kuat. Ia memukulnya ke arah depan. Terdengarlah suara pukulan yang sangat kencang. Ceplak! Seketika orang-orang yang sedang di dalam masjid berteriak, "Khalifah diserang musuh, Khalifah Utsman diserang musuh." Orang-orang kemudian mengepung si buta yang tampak kebingungan. Dia kemudian sadar setelah diberitahu bahwa yang dipukulnya adalah Khalifah Utsman bin Affan. 2 kali orang buta itu dikerjai oleh Nuaiman. Setelah itu orang buta itu berjanji, "Mulai saat ini aku tidak akan percaya lagi kepada..." Setelah itu orang buta itu berjanji, "Mulai saat ini aku tidak akan percaya lagi kepada manusia." Begitulah katanya. Sahabat Al-Fakir Fiddin yang Allah muliakan, pernah suatu ketika Nuaiman melihat terdapat penjual madu yang menjual dagangannya dengan kepanasan. Meski begitu sayang sekali karena tidak ada dagangannya yang terjual. Mendapati hal itu, Nuaiman pun mendatangi sang penjual dan mengajaknya beranjak ke kediaman Nabi. Ternyata dia hendak membelikan hadiah berupa madu kepada Rasulullah. Dan singkat cerita, Nuaiman tiba-tiba meninggalkan penjual tersebut. Dia berpesan, "Aku harus pergi karena beberapa urusan. Penghuni rumah ini akan segera keluar dan akan membayar harga madu itu kepadamu." Sang penjual lantas mengetuk kediaman Rasulullah dan memberikan madu yang dijualnya kepada beliau. Tentu Nabi merasa bahagia dan tersentuh karena berpikir bahwa madu itu adalah hadiah untuk beliau. Hingga Rasulullah pun kemudian membagikan madu itu kepada para sahabat. Di saat itulah sang penjual madu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bayarlah madu tersebut." Walaupun terkejut, dengan cepat beliau memahami situasi yang terjadi. Sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, beliau berujar, "Pasti ini perbuatan Nuaiman." Dan tidak lama setelah itu Rasul pun memanggil Nuaiman dan meminta penjelasan Nuaiman dari kejadian tersebut. Sementara jawaban Nuaiman lagi-lagi membuat beliau tersenyum. Dia berkata, "Wahai Rasul, saya mengetahui engkau sangat suka menikmati madu, tetapi aku tidak memiliki uang untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu, wahai Rasulullah." Dan dia melanjutkan, "Karena itulah saya hanya mengantarkan saja kepadamu, dan semoga saya mendapat taufik ke arah kebajikan ya Rasulullah." Begitulah jawaban Nuaiman. Sahabat Al-Fakir Fiddin yang Allah muliakan,
Beberapa kisah tentang Nuaiman yang begitu jahil tentu tidak begitu saja diterima oleh semua orang. Beberapa orang menganggap bahwa sikapnya sudah keterlaluan karena mengerjai para sahabat, terlebih sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa sahabat juga ada yang merasa seperti itu. Dan dikisahkan bahwa Nuaiman merupakan seseorang pengangguran yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu mabuk-mabukan. Tentu saja perilaku tidak baik Nuaiman diketahui oleh Rasulullah. Dalam beberapa sumber dikatakan bahwa Rasulullah memberi hukuman atas perbuatan Nuaiman dengan 40-60 kali cambukan. Mendapati hal itu, para sahabat pernah melaknat Nuaiman atas perbuatan mabuknya di saat bertemu Rasul. Tetapi Nabi membela Nuaiman dengan bersabda, "Janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman, karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, dari kisah Nuaiman ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah berusaha memaklumi orang lain yang memiliki beragam sifat dan karakter. Dari kisah Nuaiman ini, sikap yang diberikan oleh Rasulullah dan sebahagian besar sahabat dalam menghadapi Nuaiman dapat diambil pelajarannya. Rasulullah mencoba untuk memaklumi sifat Nuaiman yang memang jenaka dan sangat jahil. Hal itu dapat dimaklumi asal tidak melanggar ajaran agama Islam pada prakteknya dalam kehidupan sekarang. Sikap ini sangat bagus untuk diterapkan. Menghormati dan mencoba memaklumi begitu banyak orang dengan masing-masing karakter akan membuat kehidupan lebih harmonis. Yang kedua, yaitu tidak menghakimi seseorang. Sahabat Nabi juga mengajarkan bahwa sesungguhnya manusia benar-benar tidak mengetahui isi hati manusia lain. Hindari menghakimi seseorang hanya karena melihat perbuatannya sepintas saja. Pada dasarnya, hanya orang itu sendiri dan Tuhan yang mengetahui isi hatinya, layaknya Nuaiman. Ia terlihat sering mabuk dan melakukan tingkah jenaka, bahkan usil kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah melarang para sahabat untuk mencelanya karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Sebisa mungkin jangan mudah berprasangka buruk terhadap orang lain dan terhadap apapun. Yang ketiga adalah bersikap bijak dengan kepala dingin. Mulai dari kisah Nuaiman yang menjual Suaibid, dan saat dia menyembelih unta tamu Rasul, maka nilai yang bisa dipelajari adalah sikap bijak Abu Bakar dan Rasul dalam menghadapi Nuaiman. Dalam kisahnya, beliau tidak marah dan menanyakan alasan serta maksud dari tindakan Nuaiman tersebut dengan kepala dingin. Lantas, saat mengerti bahwa itu hanyalah salah satu dari bahagian kejenekaan serta kejahilan Nuaiman, beliau pun menyelesaikan masalah dengan bijak. Tentu jika Rasul dan Abu Bakar tidak bisa mengerti sifat Nuaiman dan tidak bijak, maka masalah bisa menjadi lebih besar. Dan sahabat Tafakkur Fiddin yang Allah muliakan, demikianlah kisah sahabat Nabi yang satu ini, dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.